Oke, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita ya mengenai proses synchronization di chapter 5. Oke, nanti kita akan banyak membahas poin-poin yang ada di dalam proses sinkronisasi. Yang pertama kita akan melihat latar belakangnya, kemudian critical section problem ya. Ini nanti harus kita pahami, benar-benar kita pahami apa yang dimaksud dengan critical section ini. Kemudian karena adanya problem di critical section, maka dilakukan pendekatan-pendekatan berupa pendekatan software, kita kenal sebagai Peterson solution. Kemudian ada pendekatan hardware ya, synchronization hardware. Kemudian ada mutex log, semaphores. Kemudian classical problem of synchronization, monitors, and contoh-contoh dari sinkronisasi. Kemudian ada alternative approaches. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama kita harus mengetahui nanti ya konsep dari proses sinkronisasi. Kemudian kita nanti mengetahui critical section problem ya, apa masalah dalam critical section itu ya. Kemudian bagaimana nanti solusi yang kita gunakan untuk memastikan konsistensi dari share data. Kemudian nanti ini kita bisa nanti menganalisis dari segi pendekatan software dan hardware ya, solusi software hardware untuk menangani critical section problem. Kemudian kita akan melihat nanti examine several classical process synchronization problem. Kita akan menguji nanti beberapa masalah di dalam classical process synchronization. Kemudian to explore several tools, nanti kita menggunakan tools juga untuk menyelesaikan problem dalam sinkronisasi. Nah, ini adalah latar belakang dari proses sinkronisasi, nanti juga saya akan jelaskannya. Yang penting kita harus tahu kata-kata kunci di dalam proses sinkronisasi. Yang pertama adanya proses yang concurrent, artinya proses yang dieksekusi secara bersamaan. Ya, ada dua atau lebih proses ya yang ingin memasuki proses eksekusi terhadap share data. Oke. Nah, ketika adanya concurrent proses ini may be interrupted at any time. Jadi ketika misalkan ini CPU kita ya, prosesor ya, proses 0 sudah berada di dalam, sudah dieksekusi, kemudian ada interupsi dari P1. Maka ketika ada interupsi, P0 harus meninggalkan CPU. Ya. P0 harus meninggalkan CPU. Nah, dengan meninggalkan CPU, P0 pastinya hanya menyelesaikan sebagian dari line code-nya. Oke. Misalkan ada 5 line code-nya, ketika ada interupsi dia masih menyelesaikan 3 line code. Berarti ada sisa 2 line yang belum dieksekusi. Gitu kan? Nah, ini nanti yang akan membuat terjadinya inkonsistensi data, ya. Inkonsistensi data ketika kedua proses ini atau lebih dari 2 proses mengeksekusi share data, ya. Artinya data yang sama, bisa bersifat variabel yang sifatnya share, dan juga misalkan resource yang sifatnya share, misalkan main memory dan lain sebagainya ya. Jadi kalian harus ingat bahwa proses sinkronisasi dibutuhkan karena adanya proses yang concurrent, kemudian adanya share data yang sama ya, yang dibagi secara bersamaan, yang dipakai secara bersamaan ya, diupdate secara yang bisa diupdate oleh setiap proses secara bersamaan juga ya. Kemudian yang kalian ingat akan membuat data menjadi inkonsistensi ya. Itu yang harus kalian ingat dari proses sinkronisasi. Yang pertama concurrent proses, yang kedua adanya share data, yang ketiga menyebabkan data inkonsistensi ya. Kemudian untuk memastikan inkonsistensi data ini ya, untuk memastikan data menjadi konsistensi maksudnya, maka di sini kita harus pastikan ya
bahwa di dalam concurrent proses atau sering disebut cooperating proses, ya, ini harus benar memang tahapan-tahapan eksekusinya, ya. Jadi kita harus memastikan itu. Nanti kita akan lihat ilustrasi dari masalah tersebut melalui producer dan consumer problem. Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi harus kalian ingat, ya, harus kalian ingat mengapa proses sinkronisasi itu dibutuhkan. Nah, di sini juga saya akan jelaskan sedikit mengenai latar belakang dari proses sinkronisasi. Jadi proses sinkronisasi, ya, proses sinkronisasi ini ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya independent proses. Yang kedua ada yang namanya corporate process, ya, atau dependent process atau concurrent process, ya. Kita buat saja sebagai dependent. Oke. Nah, kalau dikatakan dia independent, ya, artinya tidak bergantung dengan proses lain. Misalkan ada P0, ada P1, proses 0, proses 1, ya, atau proses 2 dan lain sebagainya. Tidak hanya dua proses, tapi banyak. Nah, ketika mereka masuk ke tahapan eksekusi, ya, ke tahapan eksekusi, misalkan mereka melakukan eksekusi terhadap share data, bisa share variabel atau bisa memori atau bisa CPU dan lain sebagainya, ya, yang penting sifatnya share, ya, dan diakses oleh berbagai proses. Nah, di dalam independent proses, hasil akhir, ya, nanti tidak akan mempengaruhi proses lain. Misalkan P0 sudah melakukan updating data, ya, maka updating data tidak akan menyebabkan data inkonsistensi, ya, terhadap P1, P2 dan P yang lain, ya, proses lain. Karena memang mereka independen, ya. Misalkan P0 sudah memasuki, misalkan CPU sudah memasuki P0, ketika ini selesai, ya, maka ini terminate execution P0, ya. Kemudian masuk P1, ya, nggak akan mempengaruhi hasil akhir yang kepada P1. P1 selesai, ya, kemudian terminate, masuk P2. P2 juga tidak akan terpengaruh, ya, oleh hasil akhir dari P1, ya. Kalau dilakukan misalkan kalau P1 melakukan updating data di sini, jadi tidak akan mempengaruhi P2, ya. Jadi mereka ini diproses secara bergantian, ya. Memasuki tahapan eksekusi secara bergantian. Itu dinamakan independent process, ya. Pertama P0 dulu, kemudian P1, kemudian P2, atau P1 dulu, kemudian P0, kemudian P2 dan lain sebagainya, ya. Nah, sedangkan independent process ini ketika misalkan ada kita pakai share memory, ya, kemudian ada P0, P1 yang membutuhkan memori ini, misalkan yang membutuhkan data yang ada dalam memori ini, ya. Nah, mereka melakukan accessing atau memerlukan data ini secara bersamaan dalam waktu yang sama, ya, berbeda dengan independen. Kalau independen tadi bergantian, P0 dulu yang pakai, kemudian P1, kemudian P2, atau P1 dulu, kemudian P0, kemudian P2. Kalau independent process ini secara bersamaan dalam waktu yang sama, ya. Jadi proses kan bisa melakukan write data, ya, bisa melakukan read data. Kemudian P1 juga demikian, write, kemudian read data. Nah, bayangkan ketika P0 dan P1 sama-sama melakukan write,
atau misalkan P0 P1 sama-sama melakukan read, ya. Jadi nanti akibatnya ada inkonsistensi, ya. Terhadap perubahan data yang ada di dalam share memori ini, ya. Kalau dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, misalnya di dalam jaringan, ya. Misalkan ada satu server yang bisa diakses oleh multiple client, artinya di sini ada satu server penyimpanan semua file, ya. Misalkan ketiga klien ini, ya, mengakses file yang sama, oke, dalam waktu yang bersamaan. Nah, misalkan si A melakukan perubahan terhadap file ini, kemudian si B juga melakukan perubahan terhadap file ini, si C juga melakukan perubahan terhadap file ini, ya, file yang sama. Ketika di save lagi ini seperti apa jadinya nanti? Jadinya bervariasi data yang dihasilkan oleh A, ya, data yang dihasilkan oleh B, data yang dihasilkan oleh C, bervariasi, ya. Tidak akan konsisten. Misalkan si A udah melakukan update, tiba-tiba si B melakukan update, nanti ketika si A membuka lagi sudah beda hasilnya, ya. Tidak hasil yang pernah diupdate dia kalau dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, ya. Maka perlu nanti diterapkan yang namanya proses sinkronisasi terhadap semua ini, A, B, dan C. Harus ada security yang kita terapkan untuk menjaga data yang bersifat share ini, ya. Jadi harus ada, misalkan ada multiple proses nanti, ya, kemudian mengakses variabel yang sifatnya share, atau memori yang sifatnya share, atau resources yang sifatnya share. Nah, sebelum mengakses ini harus melalui tahapan sinkronisasi terlebih dahulu, ya. Jadi diatur dulu urutan mereka di sini agar bisa mengakses data yang sifatnya share ini. Jadi nanti perlu kita melakukan restriction access, atau kita buat ini menjadi aman, kita terapkan security-nya melalui proses sinkronisasi. Oke. Jadi sudah jelas, ya. Karena kalau dilakukan secara bersamaan tanpa adanya sinkronisasi, data ini menjadi, bisa dibilang, salah, wrong result, ya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengakses share data yang sama tanpa melakukan sinkronisasi. Oke, saya rasa untuk pendahuluan atau pemahaman mengapa proses sinkronisasi ini penting, ya, kalian sudah paham. Nanti akan lebih cepat menganalisa persoalan, baik itu persoalan di dalam pemecahan masalah, soal-soal kuis, atau UTS, UAS, kemudian persoalan lainnya. Oke, kita akan lihat permasalahan yang ada di dalam produser dan konsumer. Nah, misalkan kita memiliki share data di sini, share data atau buffer lah kita bilang, oke. Buffer. Nah, kemudian buffer ini di-share oleh produser dan consumer. Oke, di-share oleh produser dan consumer. Produser memproduksi data, menempatkan data terhadap share buffer ini, ya. Misalkan kita memiliki size-nya 5, ya. 5 buffer, ya. Jadi produser bertugas untuk menempatkan data atau item atau proses ke dalam buffer ini
Sementara consumer akan mengambil data menggunakan data yang ada di dalam buffer ini, ya. Ya, yang pertama, produser gunanya memproduksi atau membuat data atau memproduksi item atau proses, ya. Kemudian di sisi consumer, dia menggunakan item atau proses. Kemudian di sisi produser lagi, ya, setelah nanti dia mengisi proses terhadap buffer ini, dia harus menaikkan yang namanya counter, ya. Ada di sini counter, nanti kita akan lihat, ya. Increment count variable, ya, by 1. Sedangkan di sisi consumer dia akan decrement counter variable by 1. Nah, ini menaikkan, ini mengurangkan, ya, count variabelnya, ya. Nah, di sini kita memiliki misalkan countnya, ya, countnya ada 5. Nah, ada 5 jumlah buffer yang ada di dalam share buffer ini, ya. Misalkan dari 0, saya ganti warna dulu. Misalkan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti ada dari 0 sampai 4 nama buffer yang ada di dalam share buffer ini, ya. Kemudian countnya ada 5. 0, 1, 2, 3, 4 jumlahnya sama dengan 5, ya. Countnya sama dengan 5. Oke. Ini adalah buffer size-nya, ya. Ini countnya. Nah, kita lihat yang pertama di bagian producer. Ini producer. Ini consumer. Oke. Nah, di sini kita akan lihat code untuk producer. While true, ya, ini akan selalu dieksekusi, bodinya ini, ya, selalu dieksekusi. Kemudian produce an item in the next produce. Nah, di sini next produce ini merupakan variabel juga, ya, yang ada di dalam code ini. Jadi nanti ketika kita ingin menempatkan proses atau item, kita harus menempatkan di dalam next produce variabel, ya. Nah, kemudian kita akan memasuki yang namanya kondisi while ini, while counter double equal buffer size, ya. While counter double equal buffer size. Nah, di sini nanti untuk memastikan bahwa counter ini jika counter dan buffer size ini true, menghasilkan pernyataan yang true, maka dia akan looping di dalam while loop tersebut, ya. Do nothing ketika counter sama dengan buffer size. Ketika kondisi ini jadi false, maka akan memasuki line berikutnya, ya. Di mana di dalam producer kita memiliki variabel in, ya. In ini nanti sebagai untuk menyatakan buffer yang keberapa, ya. Buffer 0, buffer 1, buffer 2, buffer 3, buffer 4. Begitu juga nanti di dalam consumer ada out, ya. Jadi untuk menunjukkan buffer yang keberapa untuk next produce. Kemudian di sini ada in sama dengan in plus 1% buffer size, ya. Nah, di sini nanti untuk menunjukkan, ya, bahwa adanya sirkulasi di dalam proses
penempatan data. Oke. In plus 1% buffer size. Misalkan ini akan menerapkan round robin manner, ya. Kita memiliki misalkan buffer di sini. Misalkan ada 4 0 1 2 3, ya. Nah, setelah P0 misalkan memproduksi data ke dalam buffer ini sudah sampai di titik akhir ini, titik buffer yang terakhir, ya. Kemudian kemana dia akan selanjutnya memproduksi data, ya. Jadi dia akan nanti pasti kembali ke awal, ya. Nah, untuk mencapai titik 0 ini, ya, dari 3 ke 0 gimana caranya? Itu menggunakan ini. Ya. Misalkan kita sudah maksimal di sini di titik 3, ya. Nah, ketika nanti ini kita terapkan, ini menjadi in sama dengan in plus 1, in-nya adalah 3, ya. Jadi 3 plus 1, ya, persen buffer size di sini berarti ada 0 1 2 3, ada 4, ya. Jadi 4 plus persen 4 sama dengan 0, ya. Artinya untuk next produce dia akan kembali ke posisi buffer 0. Oke. Nah, ini digunakan untuk kembali lagi ke 0, kemudian isi satu persatu, jika sudah habis kembali lagi ke 0. Jadi seperti round robin manner, ya, round robin manner. Kemudian setelah itu counter plus plus. Nah, ini melakukan increment terhadap counter, ya. Increment, ingat, increment by 1, sama seperti di arsitektur dan organisasi komputer. Ketika kita ingin melakukan fetching data terhadap main memory, ya, program counter PC akan melakukan increment address terhadap main memory, ya, increment by 1, ya. Misalkan dari 0 dulu, kemudian setelah eksekusi dari 1 ke 1, kemudian ke 2, ke 3, dan lain sebagainya, kecuali kalau ada interupsi, ya. Kalau ada interupsi mungkin dia bisa jump ke instruksi 30, kemudian 40 misalkan. Jadi ini kita tetapkan bahwa counter plus plus meningkatkan count, ya, by 1. Nah, oke, misalkan kita lakukan inisiasi di sini berarti in sama dengan 0, ya. Count ini dari 0 juga. Oke. Nah, misalkan kita sudah memasuki kondisi while loop, ya. Counter double equal buffer size, ya. Counter kita inisiasi 0 sama dengan buffer size-nya berapa? Buffer size-nya tadi 5, ya. Untuk contoh yang ini, bukan yang ini lagi, tapi kita kembali lagi, ya. Counter sama dengan 5, kondisinya false, ya. Maka kita akan masuki buffer in next produce, ya. In-nya sama dengan tadi 0. Berarti next produce adalah di 0 buffer, ya. Misalkan next produce-nya adalah A, maka kita harus atau produser menempatkan A di dalam buffer 0. Oke. Setelah itu masuk ke ini, in sama dengan in plus 1, ya. In-nya adalah 0 plus 1 sama dengan 1% buffer. 1% buffer sama dengan 1. Berarti untuk next produce, ya, dilakukan di posisi buffer 1, ya, di posisi buffer 1 ini untuk next produce, item untuk next produce. Kemudian setelah itu masuk ke counter plus plus. Nah, kita naikkan counter kita ke 1. Oke, naik counter ke 1. Kemudian kembali lagi while counter equal to buffer, ya, double equal buffer size. Nah, di sini
in-nya sudah berubah menjadi 1, iya kan? In-nya sudah berubah menjadi 1, ya. Maka di sini while counter buffer size, count juga sudah berubah jadi 1, ya. Jadi 1 sama dengan 5, maka ini false, kondisinya false. Kemudian masuki buffer in, next produce, in-nya sudah menjadi 1 tadi. Next produce artinya misalkan next produce adalah B, kita produksikan ke dalam buffer 1, ya. Kemudian masuk ke line berikutnya, in plus 1, 1 plus 1 2 2% buffer size 5, 2 modular 5 sama dengan 2, ya. Berarti next produce akan ditempatkan di 2. Kemudian counter increment to 2, ya. Increment kedua. Begitu sampai seterusnya, sampai buffer size-nya ini habis, ya. A, B, C, D, E, ya. Misalkan sudah sampai di tahap terakhir ini, buffer yang terakhir. Artinya di sini kita memiliki in sama dengan 4, counter sama dengan 5, ya. Misalkan counternya sudah 5. Oke. While masuk kondisi while 5 double equal 5, ya. 5 sama dengan 5, kondisinya true karena ada juga semicolon di sini, maka kondisi ini akan looping, berputar-putar di situ, waiting, ya, busy waiting. Sampai kapan? Infinite time, ya. Kita tidak bisa tentukan. Jadi infinite time dia akan melakukan stay in the while loop, ya. Jadi tetap ada di dalam while loop, do nothing, ya. Kemudian akan menunggu, ya, sampai item yang ada di dalam buffer ini, ya, diambil oleh consumer. Maka ketika itu nanti ada slot yang tersedia di dalam buffer size. Oke, di dalam buffer share buffer. Nah, jadi itu yang terjadi dalam sisi producer. Kemudian consumer while true juga, ya, selalu dieksekusi, ya. Kemudian kita akan pertama kali kita akan melihat dulu, ya, apakah buffer ini kosong atau tidak, ya. Nah, ketika kosong ngapain kita ambil datanya, ya kan? Nah, kita harus buat kondisinya dulu while counter double equal 0. Nah, ketika counter ini sama dengan 0, ya, maka 0 sama dengan 0, ya, kondisi ini true, ya, maka dia akan do nothing atau selalu berada di while loop, ya. Nah, kemudian ketika ini false, maka break the while loop dan akan memasuki line berikutnya. Oke, misalkan kita sudah memiliki tadi full ini sampai E, sampai ke buffer yang keempat, ya. Maka di sini saya gunakan yang lain, ya. Oke. Misalkan counter, ya. Counternya sama dengan 5, ya. Sudah sama dengan 5. Misalkan ini sudah full, counternya 5. Kemudian kita akan eksekusi, ya. While counter double equal 0, 5 sama dengan 0, kondisi ini false, maka akan memasuki next line. Next consume, ya. Jadi yang berikutnya diambil, data yang diambil adalah dari buffer yang ada dalam variable out ini, ya. Jadi variable out misalkan inisiasinya adalah 0, out sama dengan 0, maka out sama dengan out plus 1, ya. Jadi nah ini diambil dulu, ya, out next consume sama dengan buffer out, ya. Berarti misalkan inisiasinya adalah 0, maka A ini akan diambil, ya. A ini akan diambil, A remove. Kemudian masuk ke kondisi ini, out sama dengan out plus 1, outnya adalah 0, 0 plus 1 sama dengan 1,
modular 5, maka ini hasilnya adalah 1 ya. Maka next consume ya adalah buffer size buffer number 1 ya. Maka di sini masuk ke dalam counter minus minus untuk melakukan decrement by 1. Maka counternya menjadi 4 ya. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam while counter sama dengan 0 ya. Jadi counternya sekarang 4. Kemudian break the while loop lagi, masuk ke next line, next consume ada di buffer 1 ya, buffer 1. Ambil buffer 1 yang B. Kemudian masuk lagi untuk menentukan buffer berikutnya yang mana, out sama dengan 1 plus 1 persen buffer, 2 persen 5 sama dengan 2. Berarti berikutnya adalah 2. Jadi akan terus demikian ya. Jadi counter di sini decrement by 1 menjadi 3 ya. Jadi begitu seterusnya sampai dia habis ya, sampai dia ke titik akhir. Nah, misalkan counternya sudah 0, maka while 0 equal 0 ya, ini kondisinya true, maka dia akan do nothing atau stay in the while loop to wait for the producer to produce an item ya. Jadi menunggu produser untuk memproduksi atau menempatkan item di dalam buffer share buffer ini. Jadi begitu terus menerus. Nah, oke. Permasalahan yang ada di dalam produser dan consumer ini ya. Ini adalah ketika dieksekusi secara independen. Artinya kita eksekusi produser dulu kemudian consumer. Nah, masalah yang lain adalah producer consumer. Masalah yang lain adalah ketika produser ya menghasilkan data dalam waktu yang begitu cepat ya, waktu yang begitu cepat. Sementara consumer dia mengkonsumsi data, mengambil data dari buffer ini waktu yang sangat lambat ya. Maka apa yang terjadi? Produser nanti akan semakin cepat membuat ini menjadi full ya. Ketika ini full, si consumer masih mengkonsumsi data yang lambat ya, prosesnya lambat, sehingga ini nanti akan si produser ini akan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menunggu. Tidak ada efisiensi waktu terhadap sisi produser ya untuk menunggu ini buffer ini kosong ya. Jadi akan banyak waktu yang dibutuhkan untuk waiting ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu waiting ini, jadi kita harus memanfaatkan produser ini untuk melaksanakan atau mengerjakan hal lainnya ya, mengerjakan proses lainnya misalkan. Begitu juga sebaliknya ya, misalkan produser sangat lambat memberikan data, nah si consumer begitu cepat, artinya nanti semakin cepat ini kosong ya, semakin cepat kosong dan semakin banyak waktu yang digunakan oleh consumer untuk mengecek apakah buffer ini dalam keadaan kosong ya. Jadi harus dimanfaatkan untuk yang lain agar tidak sia-sia waktu untuk menunggu ya. Nah, samanya itu seperti misalnya buffer ini, produser consumer ini di dalam NIC card ya. Jadi nanti produser yang datang dari misalkan dari internet ya, misalkan internet ya, misalkan ini adalah aplikasi ya. Oke, misalkan kita user ya memanggil data atau melakukan browsing. Nah, dari internet nanti akan mengirimkan paket yang kita minta ya, paket yang kita minta ya, kemudian memasuki buffer dari NIC, Network Interface Card kalau kalian tahu. Kemudian dari sini nanti akan diambil satu persatu oleh aplikasi yang kita buka misalkan
Nah, ini harus benar-benar sinkron, ya, harus benar-benar sinkron. Jangan nanti internetnya yang sangat lambat mengirimkan paket, ya jadinya kita harus banyak menunggu waktu untuk looping untuk menunggu paket datanya semua sampai agar bisa aplikasi yang kita buka terbuka, misalkan gitu. Ya. Jadi harus benar-benar sinkron. Nah, ini contoh kecilnya saja, ya. Jadi kalian harus memahami bahwa terjadinya masalah dalam produser dan consumer ini, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau produser dan consumer ini dieksekusi secara bersamaan? Ya, dieksekusi secara bersamaan. Nah, kita lihat di sini ada hal yang krusial, ya, di dalam produser dan consumer ini. Di mananya yang krusial? Yaitu di share buffernya, ya. Nah, untuk menyatakan share buffer ini terisi atau enggak, kan counter di sini, counter plus plus, kemudian counter minus minus. Ya, ini yang merupakan line yang krusial di sisi producer dan juga consumer. Ketika counter ini menyatakan atau tidak benar kita set, ya, maka kemungkinan besar ini akan menjadi salah ketika dieksekusi secara bersamaan. Kita akan lihat. Nah, di sini kita bisa implementasikan counter plus plus, ya. Oke, sepertinya saya akan jelaskan di sini. Jadi di dalam sisi producer, misalkan saya buat di sini panel, ya, menggunakan code dan di dalamnya ada count plus plus. Oke. Kemudian di sisi consumer, misalkan P1, kemudian ada baris code count minus minus. Oke. Nah, ini dituliskan di dalam high level, ya. High without T, ya. High level language, bahasa tingkat tinggi, misalkan C atau C++, ya. Nah, ini dituliskan dalam high level language. Kalau kita memasuki mesin level, ya, maka ini harus kita ubah semua code yang ada di sini, harus kita ubah ke dalam mesin level atau ke dalam low level assembly language, ya, mesin language. Nah, ini dalam low level ini dibagi ke dalam 3 line instruksi, ya. Yang pertama, move count ke dalam register, ya. Jadi melalui register semua, ya. Kemudian line yang kedua adalah add, karena kita melakukan increment, ya. Add R0 by 1. Kemudian yang ketiga, move R0 counter, ya, counter. Nah, ini saya harap kalian sudah mengetahui ini, ya, karena sudah belajar arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian di sisi consumer juga demikian, move counter, kemudian misalkan register 1. Kemudian yang kedua adalah subtract, melakukan decrement, ya, R1
terhadap 1. Kemudian 3 move R1 ke counter. Jadi satu line untuk count plus ini menjadi 3 line di dalam low level. Satu line di dalam consumer menjadi 3 line di dalam low level. Nah, kita akan misalkan kalau yang tadi ya, yang di producer dan consumer ini dieksekusi secara independen. Ya, kita tunjukkan bagaimana independennya ya. Jadi ini tadi ingat bahwa ini adalah part yang krusial di dalam producer. Ini adalah part yang krusial di dalam consumer karena ini digunakan untuk mengakses yang namanya share buffer tadi atau share memory atau share resources ya. Ingat, karena adanya share buffer, share memory, share resources, share data ya yang akan dieksekusi oleh dua proses atau lebih secara bersamaan. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya inkonsistensi data. Kalian harus ingat itu. Jadi kita akan mappingkan bagian yang krusial itu ya untuk melihat bagaimana sebenarnya di dalam machine language ya. Counter plus menjadi 3 line. Counter minus menjadi 3 line. Kita eksekusi secara bersamaan count plus dan count minus di dalam machine level. Oke. Nah, kalau yang pertama tadi producer consumer eksekusi independen ya. Misalkan di sini adalah P0 untuk producer, kemudian P1 untuk consumer. Misalkan di dalam count plus ya, kita sudah mengeksekusi line yang ke 1, 2, 3 ini ya, atau kita eksekusi secara satu persatu. Misalkan kita awali dari P0 ya. P0 mengeksekusi line 1, move counter R0. Misalkan inisiasinya counternya sama dengan 5 ya. 5 move counter R0 artinya kita pindahkan nilai counter 5 ini ke R0 ya. Berarti di sini R0 menjadi 5 sama dengan 5 ya kan. Register R0 menjadi 5. Kemudian setelah itu masuk line 2. Line 2 adalah add R0 1. Artinya kita tambahkan R0 ini tambah 1 menjadi R0 sama dengan 6. Ada update terhadap R0 ya. Kemudian masuk line 3 move R0 counter. Berarti counter menjadi 6 ya. Counter menjadi 6. Ini kita eksekusi secara independen ya. Kita lihat nanti hasil akhirnya. Oke. Nah, setelah ini kita eksekusi ya, maka kita akan lihat lagi untuk mengeksekusi P1 ya. Berarti untuk eksekusi berikutnya ya 4 1 2 3 4 kita eksekusi bagian 1 ini ya untuk consumer. Move counter ke dalam R1. Counter mana? Ya, kita memperoleh counter sudah 6 ya. Oke. Sebentar. Move counter R1. Oke, counter R1 ya. Berarti kita mempunyai 6 ya. Berarti R1 sama dengan 6. Oke. Kemudian yang ke line berikutnya yang kelima subtract. Ya, subtract R1 dari 0 ya. Berarti R1 sama dengan 5. Oke. Kemudian move R1 counter. 6 counter menjadi 5 ya. Jadi di sini yang mau saya tegaskan adalah bahwa di dalam independent execution kita nanti memiliki nilai akhir 5 di counternya 5.
Misalkan secara logika saja ya, counternya adalah 5. Ketika kita tambahkan 1 menjadi 6, kita kurangkan 1 menjadi 5, tetap menjadi 5. Nah, itu logikanya. Atau kita ganti urutan eksekusinya. Misalkan P1 duluan kita eksekusi, ya. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu. Misalkan C-nya sama dengan 5, kita kurangkan terlebih dahulu menjadi 4 berarti, ya. Maka kalau kita melanjutkan P0, ya, maka kan ada penambahan 1, ya. Tetap counternya menjadi 5. Jadi mau P0 duluan, mau P1 duluan, kalau dieksekusi secara berurutan, ya, tidak mempengaruhi P0 dan P1, ya. Jadi tetap hasilnya 5. Nah, bagaimana kalau ini kita lakukan secara konkuren, ya, atau secara bersamaan, ya? Kita akan lihat. Kalau dia secara bersamaan, sepertinya saya hapus dulu. Mudah-mudahan bisa dihapus. Nah, tidak bisa. Coba lagi. Mencoba beberapa kali nggak masalah ya. Nah, jadi bisa dihapus. Mantap. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang cooperative process, dependent process, atau concurrent process, ya. Concurrent, ya. Saya nggak tahu apakah ini benar apa enggak, ya. Jadi bisa kalian perbaiki nanti. Oke. P0 P1 kita eksekusi, misalkan P0, ya. Kita eksekusi line pertama. Oke, move counter R0. Misalkan line counter kita sama dengan 5. Jadi kita move, kita pindahkan dari counter ke 0. Maka isi R0 sekarang kenapa demikian ya? Oke. Maka isi R0 sekarang sama dengan 5. Oke, kemudian masuk line 2, kita eksekusi line 2, R0 menjadi 6, ya. Nah, kita tadi bicara tentang concurrent atau proses yang bersamaan dieksekusi, ya. Counter minus minus, plus plus, counter minus minus, kita eksekusi secara bersamaan. Dan ingat juga tadi bahwa adanya interupsi, ya, di sebelumnya, slide sebelumnya ada interupsi, ya. Jadi bayangkan ketika ada interupsi di line yang kedua ini, ya, maka apa yang terjadi? Misalkan ini prosesor sudah memproses P0, kemudian interupsi terjadi dari P1, ya, maka mau nggak mau P0 akan keluar misalnya, ya. P0 akan keluar, kemudian statusnya akan disimpan. Kemana disimpan? Ke program control block yang ada di dalam proses state kemarin kalau kalian belajar, ya. Kalau enggak, ya enggak tahu lah, ya. Jadi di sini nanti ada ID yang disimpan, statusnya sudah di mana, eksekusi yang keberapa sudah, semua status ini di dalam disimpan di dalam PCB masing-masing. Misalkan PCB P0. Jadi nanti ketika P0 keluar masuk P1, ya, P0 keluar harus menyimpan status terakhir dalam PCB. Kemudian ketika nanti P0 berhasil merequest CPU lagi, ya, dia akan masuk dan membawa status akhir ini, ya, agar nanti apa? Agar enggak mengulang dari awal lagi, ya. Jadi demikian di sini juga P0 line 1, line 2 selesai. Kemudian terjadi interupsi atau preemption, ya. Maka P0 harus meninggalkan CPU, harus keluar dari proses. Kemudian masuklah P1 mengeksekusi line yang dimilikinya. Misalkan line yang pertama dieksekusinya, ya. Line yang pertama move counter R1, ya. Nah, counter yang kita miliki adalah 5 masih. Karena apa? Karena di sini belum sampai ke line yang ketiga,
ya kita belum mengeksekusi, kita belum move nilai R0 ini, ya, nilai R0 yang kita update ini ke counter, belum terjadi ini, ya, masih melakukan masih melakukan aritmatika di sini, R0 plus 1, ya. Nah, jadi tetap counternya sama dengan 5. Kita pindahkan ke dalam R1, berarti R1 sama dengan 5 masih. Kemudian misalkan P1 juga mengeksekusi line 2. Line 2-nya adalah sub R1 1, ya. Berarti R1 menjadi 4. Oke, kemudian misalkan pada posisi ini P0 sudah berhasil, ya. P0 ini sudah berhasil meminta CPU lagi, request CPU, maka P1 akan swap out, ya, keluar P1, masuk P0 kembali, ya. Dilihatnya PCB statusnya di mana? Oh, statusnya sudah berada di line 2, ya. Maka saya tinggal melanjutkan ke line 3. Oke, dalam selang waktu di sini artinya dia waiting, ya. Di sini P1 waiting, ya. Kemudian masuk instruksi yang ketiga, ya. Berarti ini 1 2 3 4 5. Kita akan eksekusi instruksi yang ketiga ini, R0 move ke counter. Nah, R0 move ke counter. R0-nya tadi adalah 6, ya. Berarti di sini si P0 akan membaca counter sama dengan 6. Oke. Kemudian proses eksekusi P0 selesai dong, ya. Jadi di sini dia sudah selesai, kemudian masuk P1 mengeksekusi line yang sisa, ya. Move R1 ke counter. R1-nya adalah 4, maka counter sekarang menjadi 4. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa nilai akhir adalah 4, ya. Nilai akhir dari share data, ya. Share variable, share data, share buffer, share memory, share resources. Ini adalah 4. Sementara logikanya kalau kita punya 5, kita tambahkan 1 menjadi 6, kita kurangkan 1 menjadi 4, menjadi 5, tetap 5. Atau kita kurangkan terlebih dahulu menjadi 4, kita tambahkan menjadi 1. Nah, ini logikanya di mana sekarang? Di concurrent proses ini. C-nya 4. Ya. Atau kita balikkan tahapan eksekusi yang terakhir ini. Misalkan ini kita balikkan, ya. Misalkan P1 mengeksekusi 1 2 3 instruksi ini langsung, ya, tidak ada interaksi dari P0 lagi. Berarti di sini 5, ya. 5 sama dengan kita ini lakukan instruksi yang ketiga ini, ya. Move R1, counter, ya. Maka counternya sama dengan 4, ya. Kemudian masuk ke P0, ya. P0-nya menjadi yang menghasilkan data akhir, ya. Berarti 6, ini kita hapus. Berarti 6 ini adalah move R0 counter. Berarti hasil akhirnya adalah R0 sama dengan 6. Jadi tadi kalau kita eksekusi ini yang pertama P1, ya, maka hasilnya 4. Kemudian kalau P0 hasilnya 6. Jadi ada gak konsisten jadinya, kan. Ketika kita eksekusi ini secara concurrent, artinya hasil akhir bisa saja bervariasi, ya. Jadi tergantung siapa yang duluan jadinya, ya kan. Apakah P0 yang duluan maka hasilnya adalah 6, P1 yang duluan hasilnya 4. Sama seperti yang ada di server tadi, ya. Ada file di sini dieksekusi oleh P0 dan P1. Kalau P1 duluan mengeksekusi, hasilnya 6. Kalau P0 duluan, hasilnya 4. Nanti kemudian di hari berikutnya dibuka P0, ya sudah salah dong hasilnya, ya.
dia mendapatkan hasilnya 4 ya. Sementara dia sudah mengupdate hasilnya 6 gitu loh. Artinya ini salah, nggak terjadi sinkronisasi ya. Tidak terjadi yang namanya sinkronisasi. Ada nanti disebut juga intercommunication process ya. Jadi dalam intercommunication process semua proses harus berkomunikasi untuk melakukan akses terhadap share data ya. Jadi melalui share data 2 atau lebih proses bisa saling berkomunikasi ya. Jadi ini sangat krusial. Makanya ini disebut sebagai, kalau kalian sudah baca tadi judulnya di sini, wow, sorry, ini aplikasinya sudah hang kayaknya. I'll erase it all. Oke. Jadi kalian lihat tadi ya, ada yang di judulnya disebut sebagai race condition. Nah, race condition ini adalah ketika tadi hasilnya tadi ya, hasil yang berubah-ubah, bervariasi antara P0 P1. Jadi itulah yang disebut sebagai race condition. Ketika ada concurrent proses dieksekusi secara bersamaan tanpa adanya proses sinkronisasi, maka akan terjadi race condition, berlomba-lomba untuk melakukan updating terhadap share data, yang mengakibatkan apa yang akan diakibatkan? Inkonsistensi data. Tetapnya ke sini karena ini kuncinya ya. Karena adanya inkonsistensi data, maka dia disebut sebagai race condition. Oke. Maka untuk mengatasi race condition ini perlu yang namanya sinkronisasi. Ya. Jadi bagaimana sinkronisasi ini dilakukan? Ada mekanismenya, ya. Ada mekanisme sinkronisasi, Bagaimana mekanisme sinkronisasinya? Ya. Kita akan lihat di video berikutnya. Jadi kalian harus paham dulu basicnya nih. Kalau nggak paham nggak akan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana mekanisme dari sinkronisasi ini di video berikutnya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapan kalian nonton ini. Ya, gunakan selamat yang benar. Oke, see ya.